Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, mahasiswa baru angkatan 2020. Angkatan yang spesial kali ini ya, di tengah adanya pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Endang Nikita Ningsih. Saat ini diamanai untuk mengelola atau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni. Kayaknya untuk adik-adik mahasiswa baru belum banyak berinteraksi dengan saya nanti. Tapi nanti ketika Anda sudah memasuki masa penelitian, barangkali akan berinteraksi dengan saya. Di bidang penelitian, di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sangat banyak dana yang dipakai atau yang dikelola untuk melakukan penelitian. Untuk di bidang pengabdian masyarakat, nanti adik-adik juga bisa berkontribusi untuk mengikuti kegiatan ini. Di tengah pandemi, kita banyak melakukan pengabdian masyarakat, terutama untuk melindungi tenaga kesehatan kita. Ingat, apoteker adalah bagian dari tenaga yang sangat penting untuk pelayanan di bidang kesehatan. Adik-adik sekalian, mungkin nanti kalau sudah lulus banyak berinteraksi dengan wakil dekan di bidang alumni, dan saya berharap Anda semua sukses dalam mengikuti pembelajaran di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Halo adik-adik mahasiswa Farmasi 2020, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Satibi ya, Dr. Satibi MSI Apoteker. Saya adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan, SDM, dan Aset Fakultas Farmasi. Nah, kalau adik-adik kemarin ketika setting UKT mungkin akan banyak bertemu dengan saya, dan juga kemarin helpdesk via online mungkin juga pernah ketemu dengan saya ya. WD SDM Aset Keuangan ini adalah WD 2 yang mensupport kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ya, kaitannya dengan keuangan, kemudian SDM, dan juga adalah aset infrastruktur fasilitas yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada itu adalah menjadi tanggung jawab kami, khususnya saya selaku Wakil Dekan SDM Aset, termasuk support SDM, tenaga pendidik, dan kependidikan di Fakultas Farmasi adalah tanggung jawab saya. Nah, kemudian di Fakultas Farmasi ini kebetulan saya di Departemen Farmastika, khususnya Lab Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat. Nanti adik-adik akan ketemu saya pada mata kuliah di semester 3 itu ada Manajemen Farmasi. Kemudian nanti juga di semester 6 ada Farmakoekonomi. Kemudian juga praktikum ilmu resep, compounding, juga beberapa mata kuliah tentang farmasi rumah sakit, manajemen apotek, dan juga kaitannya dengan farmasi rumah sakit. Nah, ini bidang yang saya rasa adik-adik nanti harus pahami, khususnya kalau nanti menjadi apoteker, baik itu di komunitas ataupun di farmasi rumah sakit. Saya rasa itu semangat adik-adik mahasiswa Farmasi 2020 yang luar biasa, karena di era pandemik adik-adik ini perjuangan untuk tetap eksis dan bisa diterima Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada cukup luar biasa, karena kan sistemnya online, sistemnya dengan Zoom, Webex, dan lain sebagainya, dan kuliah di Fakultas Farmasi awal di semester 1 pun harus langsung daring ya. Namun saya rasa tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga bagaimana daya imun kita tetap kuat ya. Tetap pakai masker, selalu cuci tangan ya dengan sabun atau dengan hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Saya rasa demikian.
Kalau nanti banyak pertanyaan bisa langsung hubungi saya ya via WA juga bisa, nanti tanya kepada panitia Papirus ya. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Halo, selamat datang Gamadak di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Salam kenal, saya Febrianti Diah Pitaloka, also known by Tante Febi. Tapi apapun kalian manggil saya, silahkan bebas-bebas saja selama itu sopan. Saya bekerja di sub bagian sekretariat dekanat sebagai sekretaris pimpinan. Kapanpun kalian membutuhkan saya dalam kaitannya dengan kepentingan pimpinan, maka saya akan melayani dengan baik. Apa sih tugas sekretaris pimpinan? Tugas sekretaris pimpinan adalah melayani pimpinan. Yang kedua adalah menjadi jembatan komunikasi antara pimpinan dengan kalian mahasiswa, dengan user, dengan mitra, dan dengan pihak luar lainnya. Harapan saya dengan adanya kehadiran saya ini, saya bisa menjembatani komunikasi positif antara dekanat dengan para mahasiswa, dan catatannya harus komunikasi yang positif ya, jangan yang negatif. So let's join to the club. Selamat datang di keluarga besar kami. Semoga kalian mendapatkan kenyamanan selama melaksanakan studi di Fakultas Farmasi. Tetap semangat di tengah pandemi. Dah, salam. Halo, nama saya Garut Satrio. Saya sebagai kasih akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Farmasi UGM. Bagi teman-teman mahasiswa yang menginginkan informasi tentang kuliah, tentang beasiswa, tentang kegiatan kemahasiswaan, silakan kunjungi ruangan kami di Unit 1 lantai 2 bagian akademik dan kemahasiswaan. Selamat datang di Fakultas Farmasi UGM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya nama Chandra Lesmana. Saya staf akademik S1 yang mengurusi bidang kemahasiswaan. Kalau nanti teman-teman mahasiswa baru biasanya yang akan mengurus hal-hal tentang kemahasiswaan nanti hubungannya ke saya. Ya, diantaranya ada pelayanan beasiswa, pelayanan surat menyurat, surat keterangan, dan surat-surat seperti mengikuti lomba dan lain-lain. Termasuk juga pelayanan pembuatan translate ijazah dalam bahasa Inggris, juga pelayanan legalisir ijazah dan transkrip baik secara offline atau online melalui SeaMaster. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di akademik dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Nama saya Bapak Sudarno dari bagian akademik. Selamat datang bagi mahasiswa Fakultas UGM ya. Khususnya adik-adik yang akan mengikuti di Farmasi UGM. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Kami dari staf akademik siap membantu kegiatan Anda selama di Fakultas Farmasi UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Purwantini, Ketua Departemen Biologi Farmasi. Kalau di farmasi ini nanti adik-adik bisa lihat di gedung unit 2 di sebelah utara masjid ya. Jadi di unit 2 itu nanti ada 2 laboratorium. Yang pertama laboratorium fitokimia farmakognosi yang diketuai oleh Bapak Yosi Bayumurti. Kemudian ada lab 1 lagi, laboratorium mikrobiologi biologi sel yang nanti diketuai oleh Bapak Joko Santoso. Di laboratorium farmakognosi fitokimia nanti bisa dipelajari tentang herbal ya. Jadi nanti di sana nanti bisa penelitian tentang herbal, kandungan-kandungan herbal, kemudian nanti herbal akan dibuat menjadi obat seperti apa, begitu nanti diteliti di sana. Kemudian kalau di lab mikrobiologi dan biologi sel yang dipelajari adalah tentang makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, bakteri, jamur dan sebagainya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kedua lab ini mempunyai peran yang besar untuk
kemajuan Indonesia ya. Jadi kami mensupport fakultas untuk membuat fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu obat yang dari herbal, terutama untuk obat hipertensi dan imunomodulator. Kemudian yang dari lab mikrobiologi sel, kami mensupport programnya pemerintah untuk kemandirian obat, terutama amoksisilin. Jadi kami sedang melakukan penelitian untuk mendukung pemerintah Indonesia bisa membuat amoksisilin sendiri. Mungkin begitu sekilas dari Departemen Biologi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso yang saat ini diamanahi menjadi Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Sel di Departemen Biologi Farmasi. Gedung unit 2 ini terdiri atas 2 laboratorium. Yang pertama adalah Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Sel. Yang kedua adalah Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia. Di Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Sel itu kita memiliki 2 lab penting. Yang pertama adalah mikrobiologi, kemudian yang kedua adalah biologi sel. Nah, itu isinya adalah kultur jaringan sel mamalia dan juga kultur sel jaringan tumbuhan. Untuk aktivitas-aktivitas pengujian mikrobiologi, baik itu dari obat, dari jamu, kemudian dari herbal, itu menggunakan laboratorium mikrobiologi. Sedangkan untuk kajian-kajian seperti studi kultur jaringan tanaman, menghasilkan metabolit sekunder yang diinginkan dengan stres-stres tertentu, itu ada di kultur jaringan tanaman. Nah, sedangkan kultur sel mamalia itu digunakan untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan uji in vitro seperti uji anti kanker dengan menggunakan sel kanker tertentu. Nah, sedangkan yang ada di laboratorium farmakognosi dan fitokimia itu kajiannya lebih kepada bagaimana kita ini memanfaatkan potensi-potensi tumbuhan yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan biodiversity prospecting. Itu mulai dari kita mengenal tumbuhan, kemudian dari tumbuhan itu kita kenali ekstraksinya, cara ekstraksinya, kemudian cara isolasinya, hingga menghasilkan senyawa atau metabolit yang diinginkan dari satu jenis tumbuhan. Nah, itu prosesnya begitu panjang, tetapi di lantai 3 di lab farmakognosi dan fitokimia itu juga sudah tersedia banyak instrumen yang sangat mendukung. Di situ ada KLT densitometri, terus kemudian ada HPLC. Nah, sehingga itu akan mendukung penelitian-penelitian tentang kandungan atau senyawa yang ada dalam satu jenis tumbuhan dan itu akan memiliki aktivitas tertentu. Nah, kemudian yang di lantai 1 itu ada lab penelitian yang digunakan untuk penelitian-penelitian baik itu mahasiswa S1, S2 maupun S3 dan juga dosen-dosen yang memang memiliki minat di dalam farmasi bahan alam. Adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 Fakultas Farmasi UGM, tetap semangat. Selamat datang di Fakultas Farmasi UGM, khususnya di Departemen Biologi Farmasi. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ingat, ke depan dunia kefarmasian dan kesehatan itu sangat-sangat maju dengan pesatnya, sehingga tolong siapkan diri Anda untuk bisa berkarir dan juga bisa berprestasi di fakultas yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa baru. Nama saya Ahmad Haris Nugroho dari Departemen Farmastika, di mana di Departemen Farmastika kita mempelajari aspek farmasi terkait dengan pengembangan sediaan, mulai dari teknologinya, misalnya pembuatan sediaan tablet, sediaan cair dan sebagainya, dan juga pengembangan dari aspek fisikokimia dan biofarmastik sediaan farmasi tersebut. Kemudian
Di Departemen Farmastika kita juga mempelajari aspek manajemen farmasi dan farmasi masyarakat terkait dengan bagaimana ketika sediaan itu nanti dimanfaatkan, digunakan di dalam proses terapi oleh masyarakat. Selamat belajar, kami menunggu prestasi dari rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam kenal. Saya Niken Nur Widya Kusuma, bisa dipanggil Gun Ken. Saya adalah staf pengajar di Lab MFFM, Departemen Farmasetika, Gedung Unit 3. Ada yang tahu Lab MFFM itu singkatan apa? Singkatan dari Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat. Jadi sesuai namanya, lab ini adalah tempat pengembangan keilmuan khususnya untuk farmasi sosial. Di dalamnya termasuk misalnya keilmuan manajemen farmasi, kemudian farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, farmasi komunitas, komunikasi farmasi, regulasi, dan sebagainya. Nah, di lab Departemen Farmasetika ini sebenarnya terdiri dari 3 laboratorium atau 3 lab ya. Yang pertama lab MFFM tadi yang sudah saya sebutkan dikepalai oleh Bu Khairun Widianingsih. Kemudian 2 lab lainnya ada lab teknologi farmasi yang dikepalai oleh Pak Sudoli, dan yang ketiga adalah lab farmasi fisik biofarmasetika yang dikepalai oleh Pak Karim. Saya sendiri mengajar farmasetika 1 dan 2, ilmu resep, komponen dispensing, kemudian ada ilmu sosial dan perilaku farmasi, farmakoepidemiologi. Untuk semester 1 biasanya saya mengampu farmasetika 1. Jadi sampai ketemu di farmasetika 1. Perkenalkan, nama saya Dr. Apoteker Rumiati, MSc, selaku Ketua Departemen Kimia Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Departemen Kimia Farmasi mengelola administrasi yang terkait dengan kegiatan akademik, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kimia medisinal, kemudian kimia farmasi analitik, dan juga lab rekayasa makromolekul. Nah, Departemen Kimia Farmasi ini mempunyai atau membawahi 3 kelompok lab, yaitu lab kimia medisinal, kemudian lab rekayasa makromolekul, dan juga lab kimia farmasi analitik. Nah, lab-lab ini membawahi lab fisik yang mana nanti akan digunakan untuk praktikum. Sebagai contoh misalnya lab kimia organik, nah itu di bawah lab kimia medisinal dan seterusnya ya. Jadi di bawah Departemen Kimia Farmasi itu mempunyai beberapa lab fisik ya yang nantinya digunakan untuk praktikum dan juga kegiatan-kegiatan penelitian, dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penelitian seperti itu. Selamat kepada para mahasiswa baru, selamat bergabung di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Semangat di dalam mengikuti perkuliahan di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Riris Istighfari Yeni, Sekretaris Departemen dari Departemen Kimia Farmasi. Saya akan memperkenalkan mengenai struktur organisasi di Departemen Kimia Farmasi. Nah, jadi di sini ketua departemennya adalah Ibu Rumiati, dan di departemen ini terdiri dari 3 lab, yaitu lab kimia medisinal dengan kepala lab yaitu Profesor Ratna Asma Susidarti, kemudian lab kimia analitik dengan kepala lab yaitu Profesor Sugeng Rianto, dan lab rekayasa makromolekul dengan kalamnya yaitu Profesor Edi Meyanto. Nah, masing-masing lab tersebut memiliki lab-lab lain yang akan menyelenggarakan kegiatan praktikum maupun penelitian.
Nah, demikianlah struktur di Lab Departemen Kimia Farmasi. Selamat datang untuk adik-adik semua. Semoga bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat di Fakultas Farmasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Farmasi UGM. Ya. Baik ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Trimurti Andayani. Ya, kebetulan pada saat ini saya diberikan tugas, diberikan amanah sebagai Ketua Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Ya. Jadi Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik ini letaknya di di lingkungan Fakultas Farmasi di bagian belakang ya, adik-adik di sebelah kantin ya, di unit 5. Nah, departemen ini mempunyai 2 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium farmakologi dan toksikologi dan laboratorium farmakoterapi dan farmasi klinik ya. Nah, Departemen Farmakologi dan Toksikologi ini mengembangkan ilmu terkait dengan pengembangan obat ya. Jadi adik-adik nanti bisa melakukan penelitian ataupun praktikum di Departemen di Lab Farmakologi dan Toksikologi ya. Nah, di situ kita bisa mengetahui bagaimana efek tubuh ya terhadap obat ataupun efek obat terhadap tubuh, tetapi ini menggunakan hewan percobaan seperti itu. Mungkin nanti akan dikenalkan oleh kakak-kakak kelas ya, bagaimana laboratorium farmakologi dan toksikologi. Nah, termasuk juga di sini kan ada toksikologi ya. Jadi bagaimana efek berbahaya dari suatu obat itu juga dipelajari di sini. Nah, kemudian lab yang satunya adalah lab farmakoterapi dan farmasi klinik ya. Nah, di lab farmakoterapi dan farmasi klinik itu nanti adik-adik bisa belajar terkait dengan penggunaan obat secara rasional seperti itu. Jadi kalau farmakoterapi itu nanti adik-adik bisa belajar bagaimana kita memilihkan obat yang paling tepat bagi pasien seperti itu ya. Obat yang tepat, kemudian yang tepat indikasinya, tepat dosisnya seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan efek sampingnya. Selain itu juga di sini juga mempelajari mengembangkan ilmu terkait farmasi klinik ya. Jadi farmasi klinik itu tujuannya adalah untuk meningkatkan bagaimana terapi yang diberikan itu bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efek dari suatu obat ya. Jadi nanti di situ adik-adik juga belajar bagaimana cara memberikan obat, kemudian bagaimana memberikan edukasi kepada pasien dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin itu sekilas terkait dengan Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Dan selain itu juga saya sampaikan di sini juga ada fasilitas student corner ya adik-adik ya. Di di departemen itu ada student corner. Nanti adik-adik juga bisa di situ belajar bersama dengan teman-teman ataupun mungkin berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen. Di situ bisa menggunakan fasilitas tersebut ya. Nah, mungkin itu saja sedikit perkenalan dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Baik, mungkin demikian ya. Selamat datang di Fakultas Farmasi ya. Semoga nanti adik-adik senang mengambil studi di Fakultas Farmasi UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Pak Wahid Junedi, saya keamanan di Fakultas Farmasi. Saya mengucapkan selamat datang pada mahasiswa baru semua untuk di Fakultas Farmasi terbuka kita ini. Tetap semangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mubarok. Saya di perpustakaan kebetulan saya sebagai pustakawan. Jadi saya ditugaskan di perpustakaan Fakultas Farmasi untuk bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di perpustakaan sini melayani adik-adik mahasiswa yang membutuhkan layanan yang ada di perpustakaan. Untuk layanan yang kami berikan itu ada layanan peminjaman, layanan untuk ruang baca, layanan ruang diskusi, dan layanan ETD. Dan untuk layanan yang lain nanti mungkin untuk waktu yang
pas adik-adik nanti masuk di perpustakaan kami bisa kami jelaskan lebih detailnya. Kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Nanti kalau ada apa-apa berkaitan dengan masalah retensi, masalah literasi yang dibutuhkan oleh adik-adik, bisa kami bantu di ruang perpustakaan. Itu mungkin yang istilahnya sementara bisa kami sampaikan, tapi untuk sementara waktu kita untuk layanan S1 menunggu instruksi dari fakultas selama musim pandemi. Demikian ya, mungkin ada manfaatnya, ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.